Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, back again di Mr. Andri ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Materinya yaitu tentang listrik ya. Kita masuk ke bab 4 tentang listrik. Are you ready? Let's go. Oke, baik anak-anak, hari ini kita masuk materinya ke bab 4, yaitu tentang listrik. Pastinya kalian sudah tidak asing ya mendengar kata listrik. Di rumah kalian pun sehari-hari pasti kalau kita mau menyalakan alat-alat elektronik, otomatis kita akan menggunakan aliran listriknya. Listrik adalah salah satu bentuk energi. Listrik dapat kita nikmati di rumah, di sekolah, ataupun tempat-tempat umum. Listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel. Oleh karena itu, kita menyebutnya arus listrik. Baik anak-anak, yang pertama kita akan bahas yaitu arus listrik. Nah, listrik merupakan salah satu bentuk energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar. Di bawah ini ada gambar ya anak-anak ya. Nah, gambar tersebut menunjukkan rangkaian listrik sederhana yang digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, rangkaian listrik sederhana biasanya terdiri atas baterai, ada baterainya ya. Kemudian kabel itu yang berwarna biru itu kabel, dan lampu, ada lampunya. Nah, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik dan kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Adapun lampu merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Nah, gambar di samping ini merupakan lampu yang dihubungkan dengan baterai akan menyala ya. Nah, lampu menyala karena adanya energi listrik yang mengalir melalui kabel. Tanda panah ya, tanda panah itu menunjukkan arah aliran arus listrik atau energi listrik. Baik, selanjutnya anak-anak, baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik mengalir melalui penghantar dari kutub positif ke kutub negatif sehingga mengakibatkan lampu menyala. Nah, arus listrik dapat mengalir apabila di antara kedua kutub tersebut terdapat perbedaan potensial listrik. Nah, kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi ya, sedangkan kutub negatif merupakan daerah dengan potensial rendah. Jadi, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui penghantar. Nah, selain baterai, ada beberapa contoh sumber listrik yang membangkitkan arus listrik. Beberapa contoh sumber listrik antara lain ada akumulator atau aki, kemudian ada dinamo dan generator. Nah, di sini berikut ini adalah beberapa contoh gambar sumber listrik ya. Gambar A itu merupakan gambar baterai, yang B itu contoh gambar akumulator atau aki. Kemudian yang C itu ada gambar generator, dan yang D itu ada gambar dinamo. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada rangkaian listrik. Nah, sumber listrik dengan alat-alat atau komponen listrik yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang saling terhubung akan membentuk rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik yang akan kita bahas yaitu rangkaian listrik sederhana. Nah, anak-anak, dalam rangkaian listrik sederhana, komponen listrik yang sering digunakan adalah lampu, kabel, dudukan lampu, dan saklar. Nah, saklar merupakan alat listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Jadi untuk menyalakan atau mematikan ya.
Nah, jika saklar dalam keadaan tertutup atau on ya, maka listrik dapat mengalir. Namun, jika saklar dalam keadaan terbuka atau off, arus listrik tidak akan mengalir. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Kedua rangkaian tersebut memiliki perbedaan. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama itu ada rangkaian seri dan kemudian yang sebelah kanannya itu ada rangkaian paralel. Nah, perbedaannya sudah jelas ya. Nah, kalau rangkaian seri itu lampunya itu posisinya sejajar ke samping. Nah, kalau rangkaian paralel itu sejajarnya ke atas ya, bertahap ke atas seperti itu. Biar lebih jelas lagi, kita bahas satu persatu. Let's go! Baik anak-anak, yang pertama kita bahas yaitu rangkaian seri. Nah, pengertian rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang ya, jadi berderet ke samping. Nah, kemudian ada kelebihannya. Kelebihannya itu membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel ya. Nah, selain kelebihan ada juga kekurangannya. Yang pertama yaitu jika satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan listrik lainnya padam. Kemudian selanjutnya lampu menyala lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Nah, kegunaannya biasanya digunakan dalam lampu senter. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak ada rangkaian listrik paralel ya. Pengertian rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listriknya. Jadi ada cabangnya ya. Berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri itu tidak ada cabangnya. Kemudian kelebihan rangkaian paralel yaitu jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lainnya, sehingga alat listrik lainnya tetap menyala. Kemudian lampu menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri ya, sudah jelas perbedaannya anak-anak. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Nah, kegunaannya yaitu biasanya digunakan dalam rangkaian listrik di rumah atau lampu lalu lintas yang ada di pinggir jalan. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya. Untuk tugasnya kalian kerjakan latihan soal evaluasi, nanti linknya Bapak sharekan di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.